Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang percabangan yang akan langsung dipraktikkan dengan menggunakan software MATLAB. Tujuan untuk praktikum kali ini yaitu setelah mengikuti unit praktikum ini, maka diharapkan yang pertama mampu mengetahui kegunaan percabangan bersyarat sebagai kendali aliran program, dan yang kedua mampu membuat program dengan perancangan bersyarat atau percabangan bersyarat. Nah, untuk langsung saja mempersingkat waktu, kita masuk ke dasar teori. Mengenai dasar teorinya sudah disampaikan ketika kuliah teori ya, sehingga silakan modul atau bahannya dibuka kembali dengan video yang sudah diberikan, silakan dibuka kembali. Pada praktikum kali ini langsung saja kita mempraktekkan pada langkah percobaan yaitu percobaan 1. Langsung saja diketikkan tanda input, masukkan nilai tanda sama dengan sebagai berikut seperti yang tertera pada percobaan 1. Dicoba dulu, nanti ketika di running pasti hasilnya akan error. Hari ini dikarenakan variabel tandanya yang satu kapital, sedangkan yang digunakan pada percabangan if-nya tidak kapital atau huruf kecil, sehingga nanti otomatis programnya akan error atau tidak berjalan dengan variabel yang tidak diketahui. Untuk mengubah program ini supaya berjalan, silakan bisa mengikuti T-nya kapital semua atau T-nya kecil semua. Silakan saja. Kalau yang saya coba T-nya kecil semua, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Tunggu dulu. Setelah itu kita coba di program MATLAB-nya sebagai berikut. Kita mencobanya di script file ya, pakai pakai m filenya nanti bentuknya .m. Silakan diketikkan sesuai dengan arahan tadi. Variabel tandanya ngetiknya harus sama. Kalau kapital kapital semua, kalau kecil kecil semua, silakan nanti dipilih T-nya yang mana. Setelah sudah diketikkan sintaksnya di MATLAB, kemudian coba di running, disimpan dengan nama bebas. Kalau saya nyimpannya dengan modul 31. Kemudian kita running. Nah, di sini kita akan ada perintah untuk masukkan nilai tandanya. Dari segi percabangannya, program ini jalan jika nilai tandanya sama dengan 1. Sehingga coba kita masukkan nilai 1, sehingga muncul outputnya tandanya sama dengan 1 dan diketikkan perintah diterima, displaynya diterima. Kita coba lagi untuk running lagi. Nah, bagaimana jika nilainya tidak 1? Kita coba misalnya nilainya 0, maka hasilnya tanda saja 0, tidak ada tulisan diterima. Atau display diterimanya tidak muncul. Karena di sini displaynya diterima muncul jika nilai tandanya sama dengan 1. Selain 1 berarti tidak memunculkan kata diterima. Mau dicoba lagi boleh, silahkan masukkan angka misalnya 3 ya, berapa saja boleh. Nah, cuman muncul tanda sama dengan 3, diterimanya tidak dicetak. Nah, baru ketika angka yang kita masukkan nilai tandanya sama dengan 1, nilai tanda 1 diterimanya dicetak. Itu mengenai modul 3.1. Selanjutnya ada modul 3.2 sebagai berikut. Kita lanjutkan ke percobaan 2-nya. Pada percobaan 2, ini merupakan konversi nilai dari nilai angka menjadi nilai huruf. Dengan syarat nilai A jika nilainya lebih dari sama dengan 80. Untuk nilai B berarti nilainya lebih dari sama dengan 65 dan kurang dari 80. Untuk nilai C syaratnya lebih dari sama dengan 55 dan kurang dari 65, dan untuk nilai D lebih dari sama dengan 40 dan kurang dari 55, serta yang terakhir kalau misalnya kurang dari 40 nilainya otomatis akan huruf E. Nah, di sini berarti sama dengannya diperhatikan ya, ini penting sekali. Kalau sudah, selanjutnya kita coba ke sintak MATLAB-nya. Kita beri nama modul 32. Kita ketikkan sama persis dengan ketentuan-ketentuan pada modul, kemudian kita running. Sebentar, misalkan kita beri angka 85 ya, nanti muncul nilai hurufnya A. Saya bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan clear CLC.
Kemudian kita ulangi running. Coba kita masukkan batas 80-nya, apakah masuk ke A atau B. Nilai 80 berarti nilai hurufnya A, karena di sini sama dengannya ada di A. Silakan dicoba untuk nilai-nilai yang lain, misalkan di bawah 40 tadi E ya, kita masukkan misalkan 39. Hasilnya akan nilai hurufnya E, sesuai dengan ketentuan yang ditujukan atau tujuan awal dari pembuatan program ini. Itu mengenai konversi pada modul 3.2. Di sini sintak yang digunakan adalah if and, if and, if and. Nah, ada sintak lagi selain if and, bisa menggunakan if elif, maaf, if else if. Nah, if else if-nya bisa dilihat pada percobaan keempat. Nah, di sini pada percobaan keempat intinya sama, sama-sama konversi, cuman beda sintaks. Kalau percobaan kedua tadi if and, sedangkan percobaan keempat ini if else if. Yang terakhir otomatis diakhiri dengan and. Ketika kita running, nanti hasilnya tetap sama, prosesnya juga sama, cuman beda sintaks saja. Kalau 85 berarti A. Terus kita coba angka 65 ya. 65 berarti B. Kemudian kita coba 39 lagi. 39 berarti hasilnya E. Di sini sama, cuman beda sintaksnya. Kemudian saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke modul 3-nya. Nah, percobaan ketiga, yaitu menentukan nilai bilangan positif atau negatif. Pada percobaan ketiga, untuk menentukan bilangan positif atau negatif dengan percabangan, pertama diinputkan dulu bilangannya, kemudian jika nilainya lebih dari sama dengan nol, maka nanti akan muncul keterangan bilangan positif. Tetapi jika sebaliknya atau kurang dari nol, hasilnya yang muncul adalah bilangan negatif. Langsung saja kita coba pada MATLAB-nya sebagai berikut. Kita running, masukkan bilangannya misalkan 10. Hasilnya bilangan positif. Kemudian jika kita masukkan bilangan negatif, misalnya negatif desimal bisa 0,5. Oh maaf, pakainya titik. Hasilnya bilangan negatif. Kemudian bagaimana jika nilainya sama dengan nol? Kalau nilainya sama dengan nol, sesuai dengan sintaknya, dia ada di bilangan positif ya, ada sama dengannya. Kita enterkan hasilnya bilangan positif. Nah, silakan bisa dicoba untuk bilangan-bilangan lainnya. Itu mengenai program menentukan bilangan positif atau bilangan negatif. Kita lanjutkan pada percobaan berikutnya. Percobaan 4 sudah dibahas ya. Kita langsung masuk ke percobaan 5. Percobaan 5 ini merupakan percobaan untuk konversi dari meter ke satuan yang diinginkan. Bisa inch, feet, sentimeter, milimeter, ataupun yang tidak memiliki satuan, nanti hasilnya tidak diketahui atau not a number. Di sini nanti programnya otomatis tidak akan berjalan karena X yang dimaksud adalah kapital, sedangkan pada perhitungan X-nya kecil. Jadi silakan disesuaikan saja, nanti X kapitalnya ini kita ganti dengan X kecil saja. Langsung saja kita coba pada percobaan di MATLAB-nya sebagai berikut. Nah, awalnya di sini sintaks unitnya kita isi dengan meter. 6,1 meter kita konversikan. Oh, kita bersihkan terlebih dahulu. Clear CLC. Ya, kalau sudah berarti 6,1 akan meter akan dikonversikan ke meter. Kita lihat bagian meternya berarti nanti tidak ada konversi ya atau nilainya harus sama dengan 6,1 X itu sendiri. Coba kita running, hasilnya benar 6,1. Kemudian bagaimana kalau di sini kita ganti inch? Ini kita running, hasilnya 0,1549. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya di sini X-nya 6,1. Kita lihat di inch-nya berarti X kali 0,0254. X-nya tadi 6,1, kita cek terlebih dahulu. 6,1 berarti dikalikan oleh 0,0254. Kemudian kita enter hasilnya 0,1549. Sama ya. Nah, karena sudah sama, kita coba sintaks yang lainnya. Misalnya fit. Kita
kita enter berarti, oh maaf, kita running. Nah, hasilnya 1,8593. Kita cek terlebih dahulu bagaimana dengan rumus fit-nya. Rumus fit-nya berarti X-nya tadi 6,1 dikalikan dengan fit-nya berarti 0,3048. Hasilnya sama, 1,8593. Dan seterusnya silakan dicek untuk satuan yang lain. Intinya di sini program konversi satuan sesuai dengan unitsnya. Unitsnya kita sesuaikan, milih yang mana, nanti disesuaikan dengan rumus Y-nya yang mana. Itu. Demikian yang dapat disampaikan pada praktikum percabangan kali ini. Untuk selebihnya jika ada kesulitan, silakan diizinkan untuk bertanya di forum atau di grup WA. Dan untuk latihannya silakan dicoba. Mungkin nanti suatu saat akan dikumpulkan sebagai nilai tugas. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.